Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikram wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita masih pada pembahasan kirim-kirim surat dari Rasulullah kepada para penguasa ya. Karena pada saat itu adalah masa damai, perjanjian Hudaybiyah. Tidak disia-siakan Rasulullah untuk melakukan dakwah, tidak hanya kepada orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, tapi di luar itu. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengirim surat kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah, An-Najasyi, Raja Habasyah, yang beliau kemudian menerima dan akhirnya kemudian masuk Islam. Yang kedua kemudian kepada Muqawqis, Raja Mesir. Muqawqis ini belum bisa menerima, tetapi memperlakukan utusan Rasulullah itu dengan sangat baik, bahkan memberikan hadiah yang cukup banyak. Di antaranya dikasih hadiah 2 budak cantik. Yang satu dikasih sahabatnya dan yang satu dinikahi oleh Rasulullah sendiri dari pembesar Qibtiyah yang kemudian disebut, yang kemudian dikenal dengan istri Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah ini kemudian lahirlah seorang anak bernama Ibrahim. Hari ini kita akan membahas tentang 2 kerajaan besar yang dikirimi surat juga oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Kisra, Raja Persia, dan Kaisar atau Heraklius, Raja Romawi. Ini akan banyak surat dan banyak dialog sehingga banyak yang perlu kita baca. Surat kepada Kisra, Raja Persia, yang hampir sama dengan surat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pembesar Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyerumu dengan seruan dari Allah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada manusia seluruhnya, memberi peringatan kepada siapapun yang hidup dan menyampaikan kata kebenaran kepada orang kafir. Masuklah agama Islam, niscaya engkau akan selamat. Dan jika engkau menolak, maka engkau menanggung dosa-dosa seluruh penganut Majusi. Raja Kaisar, Raja Persia ini, Rasulullah memilih Abdullah bin Huzafah As-Sahmi untuk membawa surat tersebut. Kemudian Abdullah bin Huzafah pergi menemui pembesar Bahrain dan menunjukkan surat itu agar disampaikan kepada Raja Persia. Jadi
tidak langsung bertemu tetapi melalui pembesar Bahrain. Tapi ini masih perdebatan apakah Abdullah bin Hudzafah kemudian diizinkan untuk bertemu langsung ataukah kemudian surat itu sampai di pembesar Bahrain itu saja. Yang jelas Kisra ini marah besar. Marah besar langsung merobek surat itu ketika sampai di tangannya. Kenapa marah besar? Karena dia mengatakan bahwa salah seorang rakyatku yang hina berani mendahulukan penulisan namanya di depan namaku. Ya. Jadi dari Rasulullah untuk Kaisar, bukan kepada yang terhormat Kaisar dari Rasulullah, bukan begitu. Biasanya kita nulis surat kan kepadanya dulu, darinya itu di belakang atau di bawahnya atau di atasnya sebelah kiri. Nah ini Kisra merasa tersinggung, ya, sehingga kemudian dirobek-robek suratnya itu. Nah ketika Rasulullah mengetahui sikap Kisra yang merobek-robek surat itu, kemudian Rasulullah mengatakan Allah akan merobek-robek kerajaannya. Jadi kemudian hari doa Rasulullah terkabulkan, kemudian kerajaan Persia kemudian runtuh. Lalu Kisra memerintahkan kepada Bazan. Bazan ini wilayah seorang namanya gubernur Yaman, wilayah jajahannya, untuk menangkap Muhammad. Jadi merasa bahwasanya Muhammad ini kurang ajar. Akhirnya dia menyuruh Bazan gubernur Yaman untuk mengutus 2 orang yang terbaik untuk menangkap Muhammad, menangkap lelaki itu di Hijaz. Akhirnya Bazan ini mengutus 2 orang datang ke Madinah. Bazan mengutus 2 utusan menghadap Rasulullah untuk membawanya menghadap Raja Persia. Penjemputannya itu bernada paksa dan ancaman. Ya, kalau nggak ikut, ya intinya ada ancaman-ancaman gitu ya. Tapi Rasulullah kemudian menanggapi dengan santai saja, ya sudah kamu besok kembali lagi ya, jangan sekarang, besok aja. Ketika hari esok itu terjadi kudeta. Jadi Kaisar tadi itu yang merobek-robek suratnya Rasulullah itu dikudeta sama anaknya sendiri. Pada saat itu terjadi pemberontakan di istana Kisra, tepatnya setelah tentara Kisra menerima kekalahan pahit dengan pasukan Kaisar Romawi. Jadi ada Kisra, ada Kaisar. Romawi ini mengalahkan Persia, gitu ceritanya. Jadi setelah merobek-robek surat itu, datang informasi bahwasanya Romawi itu mengalahkan Persia, pasukan Persia. Nah, Sirawayh bin Kisra, Sirawayh ini anaknya Kisra, melakukan kudeta dengan membunuh ayahnya sendiri. Biasa dulu itu bapak anak paten-patenan untuk mendapatkan tahta itu biasa sekali ya. Akhirnya kemudian bapaknya dibunuh sehingga dia merampas tahta kerajaan Kisra, yang naik adalah anak. Nah, peristiwa itu terjadi pada malam Selasa 10 Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Nah, Rasulullah itu dapat bocoran informasi ini dari malaikat Jibril. Jadi ketika utusan 2 orang itu suruh besok aja kembali ke saya lagi, yaitu dapat bisikan dari malaikat Jibril bahwa Kisra ini sudah dibunuh anaknya sendiri. Akhirnya kemudian besoknya 2 orang utusan itu balik lagi kan, mau nangkap Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, orang yang mengutusmu itu sekarang sudah mati, kan begitu ya. Akhirnya keduanya ini berkomentar, apakah Anda sadar dengan apa yang barusan diucapkannya? Jangan bercanda, kalian kamu itu menginformasikan sesuatu yang urgent, yang raja ini masalahnya. Bolehkah kami menuliskan berita darimu ini untuk disampaikan kepada Raja Bazan?
Kalau memang ucapanmu benar, coba saya sampaikan kepada Raja Bazan gubernur Yaman tadi. Ya sudah, pulang saja sampaikan. Kemudian dua orang ini pulang menginformasikan, wahai Raja Bazan, tadi kemarin kita mau menangkap Muhammad itu, kemudian disuruh besoknya. Ketika besoknya dia menginformasikan bahwa Kisra ini dibunuh, ada kudeta begitu ya. Akhirnya tidak lama setelah dua orang ini melapor kepada Raja Bazan, baru kemudian informasi itu datang kepada Raja Bazan bahwasanya memang Kisra ini dibunuh oleh anaknya sendiri. Rasulullah menjawab ketika dua orang ini mau balik, sampaikan pula pesanku kepadanya bahwa agama dan kekuasaanku akan merambah seperti apa yang dicapai Kisra, menguasai yang kaya maupun yang miskin, sampai juga jika engkau bersedia masuk agama Islam, maka aku akan memberikan kekuasaanmu saat ini kepadamu. Aku akan mengangkatmu sebagai pemimpin di negerimu dan dapat diwariskan kepada anak-anak. Jadi kalau masuk Islam bukan berarti wilayah kekuasaannya itu diambil oleh Rasulullah, tidak. Setelah mereka berdua kembali dan menyampaikan hal itu kepada Raja Bazan, tidak lama kemudian datang surat menginformasikan bahwa Sirawai, anaknya Kisra, telah membunuh bapaknya Raja Kisra. Jadi Raja Bazan ini kaget, loh, kok Muhammad ini tahu duluan informasinya, dan ini yang nanti menjadi penyebab Raja Bazan ini masuk Islam. Dalam surat itu Sirawai berpesan, ya, anaknya yang baru mengkudeta bapaknya, awasilah orang yang sudah dikirimi surat oleh ayahku itu, dan janganlah engkau menyerang sebelum ada perintah dariku. Ya. Jadi Muhammad gak usah diserang sebelum saya memberi perintah. Nah, rentetan peristiwa itu menjadi sebab keislaman Bazan beserta orang-orang Persia yang tinggal di Yaman. Jadi rajanya belum Islam, yang Raja Persia, tetapi orang-orang di sekitarnya, gubernur-gubernurnya menjadi nanti masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah Kisra, Rasulullah juga mengirim surat kepada Kaisar, Raja Romawi. Apa isinya? Ya, bersama Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam sejahtera bagi siapapun yang mengikuti petunjuk aku. Dengan ini aku menyerumu untuk memeluk Islam. Masuk Islamlah, maka Allah akan mengganjarmu dengan pahala 2 kali lipat. Akan tetapi jika engkau menolak, engkau harus menanggung dosa orang-orang Arisi. Wahai ahlul kitab, karena Nasrani menganut Injil, wahai ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan apapun. Sebagian kita tidak pula menjadikan Tuhan selain Dia. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian ada ayat Al-Quran yang seperti kemarin disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 64. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya. Kemudian siapa yang diutus? Yang diutus adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, untuk menyerahkan surat tersebut kepada pembesar Basrah terlebih dahulu agar diteruskan kepada Kaisar. Jadi semacam kayak apa ya, kalau surat itu gak langsung dhuwur begitu ya. Jadi kepada bawahnya untuk diteruskan. Mungkin kalau kita ngirim ke presiden itu mungkin lewat ajudannya atau lewat siapa, menteri siapa begitu ya. Pada saat itu Kaisar sedang merayakan kemenangan atas Persia. Nah ini kan nyambung ya. Tadi Persia dikasih surat, ya. Tidak lama kemudian dia mendapat informasi bahwasanya
prajuritnya dikalahkan oleh Romawi. Romawi menerima surat saat merayakan kemenangannya dengan Persia. Begitu menerima surat dari Rasulullah, sang kaisar pun berkeinginan untuk melakukan penelitian. Jadi tidak se-emosi Kisra tadi ya. Kaisar ini tidak se-emosi itu, tapi pengen neliti dulu ya, guna memeriksa kebenaran kenabian Muhammad. Ya, benar enggak? Karena memang sudah santer bahwasanya di tahun-tahun itu akan diutus Nabi, itu sudah santer banget. Di masa-masa itu akan diutus Nabi itu sudah, infonya sudah santer ya dari pendeta-pendeta itu. Akhirnya Kaisar memerintahkan untuk mendatangkan seorang dari bangsa Arab ke hadapannya. Jadi kebetulan ada kafilah dagang dari Mekah ke Syams itu yang kemudian ditangkap. Ya. Siapa yang ditangkap? Abu Sofyan, kafilah dagang Abu Sofyan. Ya, kebetulan musuhnya Rasulullah. Ya. Waktu itu masih kafir dan rombongannya segera dihadirkan di hadapan Kaisar. Saat itu mereka sedang di Syams untuk berniaga. Jadi sedang berniaga, kemudian ditangkap, ditanya-tanyain. Nah, ini dialognya menarik ya, antara Abu Sofyan dengan Kaisar Raja Romawi. Kemudian ditanya, kan banyak kafilah dagang itu ya, siapa di antara kalian yang ikatan darahnya paling dekat dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Ya, tanya Kaisar. Akhirnya Abu Sofyan bilang, akulah orang yang paling dekat dalam ikatan nasab. Ya wis, kamu mendekat ke sini. Jadi mungkin yang lainnya di belakang, yang Abu Sofyan yang ngarep gini ya. Kemudian Heraklius bersama penerjemahnya ya, bahasa Romawi yang bahasa Arab kan ya. Heraklius gak paham bahasa Arab, Abu Sofyan gak paham bahasa Romawi. Akhirnya pakai penerjemah. Heraklius mengatakan, aku akan bertanya tentang orang tersebut Muhammad kepada orang ini. Jika dia berbohong maka bohongilah dia. Ya. Jika dia berbohong maka bohongilah dia. Abu Sofyan kemudian membatin, jika bukan karena malu dicap sebagai pembohong oleh orang Romawi, tentu aku akan berkata bohong tentang Muhammad. Jadi memang ini soal apa ya, haibah wibawa, kalau dia bohong kan akan dicap sebagai pembohong. Akhirnya Heraklius bertanya, bagaimana nasabnya orang ini yang mengaku sebagai nabi di tengah kalian? Dia orang terpandang di tengah kami. Ya memang karena keturunan Abdul Muthalib pengurus Ka'bah, ya, orang terpandang. Heraklius bertanya lagi, adakah orang lain dari kaummu yang mendakwahkan seperti ini sebelumnya? Sebelum Muhammad adakah enggak yang mirip-mirip kayak gini dakwahnya? Oh, enggak ada. Apakah di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja sebelum, maksudnya kakek buyutnya Muhammad, apakah ada yang pernah jadi raja di Mekah? Oh, enggak ada. Raja di Mekah itu kan Abu Jahal ya. Apakah masih keturunan itu? Enggak, bukan. Apakah mayoritas pengikutnya dari kalangan terpandang atau justru dari kalangan orang lemah? Ya, sementara ini yang ikut itu orang lemah atau orang terpandang? Abu Sofyan menjawab orang yang lemah. Ada beberapa yang terpandang, tapi memang mayoritas orang yang lemah. Seiring berjalannya hari, jumlah pengikutnya bertambah atau semakin berkurang? Ya, semakin bertambah. Mau nggak mau begitu. Adakah di antara pengikutnya yang keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya itu setelah memasukinya? Ada nggak yang kemudian murtad, tapi murtadnya itu karena benci? Oh, nggak ada. Apakah kalian menuduh pembohong sebelum dia mendakwakan diri sebagai seorang nabi? Sebelum Muhammad mengaku sebagai nabi, apakah pernah dituduh sebagai pembohong? Tidak pernah. Memang ketika mengaku sebagai nabi dituduh pembohong, tapi sebelumnya tidak pernah. Sangat amanah. Apakah dia pernah berkhianat? Tidak pernah. Selama kami bergaul dengannya, kami tidak pernah melihatnya melakukan itu. Kemudian Abu Sofyan membatin,
aku tidak dapat menyiapkan kata-kata lain selain sekedar menjawab pertanyaan itu. Jadi nggak mau menjawab apa lagi, emang kenyataannya begitu. Apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Bagaimana hasil pertempuran kalian? Seri, ya, kadang menang, kadang kalah. Kayak perang Uhud gitu kita menang, kalau perang Badar kita kalah dan lain sebagainya. Ya, seri gitu ya, 1 lawan 1 gitu, atau 2 lawan 2. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa sih perintah dia kepada kalian? Kemudian perintahnya adalah sembahlah Allah semata, janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Tinggalkan kepercayaan yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Dia juga menyuruh kami menunaikan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan, dan menyambung ikatan persaudaraan. Nah, dari dialog itu kemudian Kaisar atau Heraklius ini menyimpulkan kesimpulan. Apa kesimpulan Heraklius? Dia mengatakan begini: ketika aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, kamu menjawab bahwa ia berasal dari keluarga terpandang di tengah kaumnya. Para rasul terdahulu juga diutus dari keluarga terpandang di tengah kaumnya. Ketika aku bertanya kepadamu, adakah orang lain di kaummu yang mendakwakan hal serupa sebelum ini? Kamu sampaikan tidak ada. Sekiranya ada yang berlaku serupa sebelumnya, maka aku dapat memastikan bahwa ia hanya ikut-ikutan, mengikuti tindakan para pendahulunya. Ketika aku bertanya kepadamu, adakah di antara orang tuanya yang pernah jadi raja? Kamu menjawab tidak ada. Seandainya ada, ya, maka aku dapat memastikan bahwa ia hanya mengikuti tindakan para pendahulunya. Jadi ingin mencaplok sebagaimana orang tuanya dahulu, mencaplok kekuasaan. Ketika aku bertanya kepadamu, adakah di antara orang tuanya yang pernah menjadi raja? Ini sudah. Kamu jawab tidak ada. Sekiranya ada di antara orang tuanya yang pernah menjadi seorang raja, maka tindakannya ini tidak lain sebagai upaya menuntut kembali kekuasaan yang pernah digenggam orang tuanya, dalam rangka ingin mengembalikan kekuasaan orang tuanya. Ketika aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum ia mendakwakan keyakinannya? Kamu mengatakan tidak pernah, dan aku paham jika seorang nabi tidak akan pernah berdusta kepada seluruh manusia, apalagi kepada Allah. Ketika aku bertanya kepadamu, siapa mayoritas pengikutnya, kaum terpandang atau golongan lemah? Kamu sampaikan kepadaku bahwa mayoritas pengikutnya justru golongan lemah. Dan begitulah pengikut para rasul. Ketika aku bertanya kepadamu, adakah orang yang murtad karena membenci agamanya? Kamu mengutarakan tidak ada. Memang begitulah jika iman telah meresap dalam kalbu. Ketika aku bertanya kepadamu, pernahkah ia berbuat khianat? Kamu jawab tidak pernah. Memang begitulah sifat para rasul, mereka tidak akan pernah berkhianat. Ketika aku bertanya kepadamu, apa yang ia serukan? Kamu menjelaskan bahwa ia menyeru kalian menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya kepada sesuatu pun. Ia juga melarang kalian menyembah berhala, menyuruh kalian mendirikan sholat, berkata jujur, dan menjaga kehormatan. Nah, jika semua yang kamu utarakan ini benar, maka dia pasti akan menguasai tempat kakiku berpijak saat ini. Nah, ini. Jadi Heraklius sudah sudah bisa melihat bahwa nanti Islam ini akan menguasai Romawi juga, mengalahkan Romawi. Semenjak dahulu aku yakin bahwa akan muncul seorang nabi yang dijanjikan. Namun aku tidak menyangka jika dia muncul dari kalangan bangsa Arab. Andai kata aku bisa menemuinya, niscaya aku akan menemuinya. Jika aku berada di hadapannya, niscaya aku akan membasuh kedua kakinya. Sudah mulai masuk iman-iman di dalam Heraklius. Heraklius mengambil surat yang dikirim oleh Rasul tadi, membacanya, kemudian menyampaikan kepada pendeta. Jadi
kerajaan Romawi itu ada pendeta dan ada kepala pendeta. Jadi ada banyak pendeta atau ono kepoloi gitu ya. Surat ini diberikan kepada kepolanya pendeta. Kepala pendeta itu langsung masuk Islam. Akhirnya terjadi kegaduhan di kerajaan Romawi. Heraklius pun sempat masuk Islam. Dalam beberapa riwayat itu wis bersahadat masuk Islam dengan pendeta, ketua pendeta di Romawi. Nah, pendeta-pendeta yang bawaannya itu tidak terima, kepala pendeta dibunuh. Jadi kepala pendeta ini mati dalam keadaan masuk Islam. Heraklius ini wedi juga ya, takut, dan dia masih sayang dengan kedudukannya. Akhirnya dia murtad lagi. Dia mengatakan, saya bersahadat itu hanya untuk ngetes saja ya, padahal dia hasilnya wedi, nanti diberontak sama rakyatnya dan seterusnya. Tetapi Heraklius berbuat sangat baik kepada utusannya Rasulullah tadi. Jadi tidak seperti Kisra tadi kan, yang kemudian dia tidak berbuat baik kepada. Nah, sejak saat itu Abu Sufyan, ini omongannya Abu Sufyan, sejak saat itu aku merasa yakin akan kemenangan Rasulullah, hingga akhirnya Allah menunjukiku untuk memeluk Islam. Pada akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam karena peristiwa itu. Nah, begitulah pengaruh surat Rasulullah terhadap diri Kaisar yang bisa ditangkap dari Abu Sufyan. Jadi ini ceritanya Abu Sufyan ketika sudah masuk Islam. Aku kemarin dipanggil Kaisar dan seterusnya. Karena itu Abu Sufyan memberikan sejumlah harta dan pakaian dari barang dagangnya kepada Dihya. Dihya tadi utusan membawa surat tadi, bin Khalifah Al-Kalbi pembawa surat Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam ilustrasi itu wajahnya Kaisar itu seperti ini. Kalau di Romawi di sana itu dipatungkan, ada patungnya gitu ya. Kemudian diilustrasikan menjadi gambar seperti ini. Ya memang Nasrani ya, ada atasnya itu ya salib gitu. Kemudian mata uangnya ya masih koin dan gambarnya Heraklius itu. Kemudian peninggalan sejarahnya luar biasa karena bertahan cukup lama ya Romawi. Kalau kita lihat artinya sudah di zaman dulu kemudian bisa membangun sebesar itu kan kayak semacam stadium gitu ya. Itu kan luar biasa berarti. Apakah sudah ada semen maupun apa ya? Bangunnya pakai apa kan? Pakai botol atau pakai apa gitu ya. Nah, teknologinya kan nggak kayak bingung barang dari dulu itu ya apa? Nah, gitu ya. Itu berarti kan sudah sangat maju. Seperti piramida di Mesir itu kan itu luar biasa sekali ya. Besar-besar baloknya itu gimana kan? Nah, kalau kita melihat di museum itu ya ternyata ya ada, ini kan ada stempelnya pojok kanan bawah itu cuma ada harokatnya. Risalah Rasulullah alaihi wasallam ila Herakl Azim Ar-Rum. Nah, gitu ya. Heraklius Al-Azim, Raja Romawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan episode pengiriman surat Rasulullah kepada para raja. Ya, ini masih ada 6 raja itu. 8 raja. Masih kurang 4. Insya Allah karena besok itu terakhir sebelum Ramadan. Nanti kalau misalkan nggak panjang-panjang ya nanti saya sampaikan semuanya biar tuntas. Monggo jika ada yang bertanya.